Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Sirwahyuli. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 4 kelas B. Dengan NIM 1012-3101-0060. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen dan Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh Bapak Haji Agus Maulana, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi kerja. Baik, di sini langsung saja poin yang pertama adalah definisi motivasi kerja. Menurut Robbins, di tahun 2007, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Kebutuhan terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara apa yang dimiliki dan apa yang diharapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan dan pencapaian tujuan. Dan tujuan adalah sasaran atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang atau individu. Sedangkan menurut Hasibuan di tahun 2009, kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Minardi di tahun 2007, motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkan oleh kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non-moneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif. Hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang yang bersangkutan. Nah, baik, selanjutnya adalah poin yang B, jenis-jenis motivasi kerja. Menurut Hasibuan di tahun 2005 menyatakan bahwa dari jenisnya dibedakan menjadi motivasi positif dan motivasi negatif. Baik, di sini yang pertama ada motivasi kerja positif. Motivasi kerja positif adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seorang karyawan untuk bekerja dengan baik dengan maksud mendapatkan kompensasi atau mencukupi kebutuhan hidupnya dan berpartisipasi penuh terhadap pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan atau organisasinya. Sini yang kedua ada motivasi kerja negatif. Motivasi kerja negatif dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa kerja. Bentuknya dapat berupa sanksi, skors, penurunan jabatan, atau pembebanan denda. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi motivasi eksternal dan internal. Yang pertama ada motivasi internal. Motivasi internal timbul pada diri pekerja waktu dia menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri pekerjaan itu sendiri. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya poin yang C adalah dimensi dan indikator kepuasan kerja. Menurut Wibowo di tahun 2011, dimensi dan indikator motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan untuk berprestasi. Terdiri dari 3, target kerja, kualitas kerja, dan resiko. Yang kedua ada kebutuhan memperluas pergaulan. Terdiri dari 2, komunikasi dan persahabatan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk menguasai sesuatu pekerjaan. Terdiri dari 3 juga, pemimpin, duta perusahaan, dan keteladanan. Selanjutnya, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi yaitu berusaha keras untuk mencapai prestasi kerja, menikmati tantangan yang sulit dalam pekerjaan, meningkatkan diri dalam menyelesaikan setiap tugas, menikmati pencapaian tujuan hidup yang realistis, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas. Selanjutnya, poin yang D, kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja menurut Handoko di tahun 2000 menggambarkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional sebagai refleksi dari perasaan dan berhubungan erat dengan sikap karyawan sendiri. Situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dengan karyawan. Hal ini akan tampak dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Selanjutnya poin yang E, indikator kepuasan kerja. Menurut Anwar di tahun 2009, indikator kepuasan kerja yaitu yang pertama kesesuaian. Seseorang akan merasakan kepuasan bila apa yang didapat seseorang lebih dari apa yang diharapkan. Yang kedua, rasa adil. Kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga, hilangnya perasaan tidak puas merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari ketidakpuasan seseorang. Adapun faktor-faktor itu meliputi gaji, penyelia, teman kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja. Dan yang terakhir ada satisfiers.
merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber dari kepuasan seseorang meliputi pekerjaan itu sendiri, prestasi kerja, kesempatan untuk maju dalam pekerjaan, pengakuan terhadap prestasi, dan tanggung jawab. Poin yang terakhir adalah yang F, faktor-faktor kepuasan kerja. Menurut Giselle dan Brown dalam Asangat di tahun 2000, mengemukakan 5 faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada kedudukan atau posisi. Dalam arti kedudukan yang lebih tinggi tidak selalu memberikan kepuasan yang lebih tinggi pula. Menurut mereka, perubahan tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang kedua ada pangkat atau golongan. Dalam arti kenaikan pangkat atau golongan dapat merubah perilaku dan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang ketiga ada umur. Dalam arti semakin lanjut usia pegawai maka tingkat kepuasan kerja biasanya semakin tinggi. Yang keempat, jaminan finansial dan jaminan sosial, di mana masalah finansial dan jaminan sosial pada umumnya berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir ada mutu pengawasan. Kepuasan pegawai dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga pegawai merasa dirinya merupakan bagian penting dari organisasi kerja. Baik, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Rekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang. Kerja itu memang capek. Kerja itu emang melelahkan. Tapi akan jauh lebih capek ketika kita tidak punya kerjaan dan kita masih bergantung sama orang lain untuk kita bisa makan.